Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i arwahi walidina wa bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malabari wa khususan li muassisi hadzal majlisi wal masjidi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ana bid din wad dunya wal akhirah wa anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yubayyihuna bid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin wa ila hadratin nabi syai'un lana wa lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'limana ta'liman mubarakan fi tuli hayatina. Ja'alahu sababan li husnil khatimati fi akhiri umrina. Wassalatu wassalamu ala Taha Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi humul fudala'i wal kurama. Amma ba'du wa bisanadil muttasili ilal imami muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum wa ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna iblisa yabassu junudahu fil ardi wa yaqulu ayyukum adalla musliman ulbisuhu taja ala ra'si. Wa ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna iblisa yabussu junudahu fil ardi. Sesungguhnya iblis itu menyiarkan berita kepada bala tentaranya. Jundun itu bala tentara. Fil ardi, yang ada di bumi. Wa yaqulu ayyukum adalla musliman. Dan dia berkata, siapa saja dari kalian yang dapat menyesatkan seorang muslim, ulbisuhu taja ala ra'sihi, maka aku akan memakaikan dirinya mahkota di atas kepalanya. Dikasih hadiah, hadiahnya mahkota untuk iblis yang bisa menyesatkan satu orang muslim. Ini diberikan penghargaan oleh iblis nih. Biangnya setan itu kan adalah iblis. Karena jumlah iblis atau setan itu banyaknya nggak bisa kehitung tuh. Karena dia mati kagak, beranak jalan terus. Itu yang namanya iblis, setan itu mati kagak, beranak jalan terus. Kalau manusia kan ada matinya. Meskipun ada beranaknya, tapi mati ada. Kalau iblis itu mati kagak, beranak jalan terus. Ini iblis atau setan dari zaman Nabi Adam sampai hari ini masih pada hidup. Umurnya udah berapa juta tahun tuh dia. Karena memang dia ini minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, tangguhkanlah kematianku sampai mereka nanti dibangkitkan. Sampai hari kiamat baru dia mati. Sekarang masih pada hidup nih. Sehingga kalau kita rasakan semakin akhir zaman, godaan-godaan maksiat ini semakin banyak. Nabi kan bilang, la ya'ti zamanun ala ummati
tidaklah akan datang satu masa terhadap umatku illa ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman yang akan datang itu kondisinya lebih buruk daripada sebelumnya. Hatta talqaw rabbahum, sehingga mereka itu bertemu dengan Tuhan mereka sampai mati. Ini semakin akhir zaman, kondisi kejahatan ini semakin luar biasa nih. Kenapa? Karena ya salah satu alasannya setannya itu tambah banyak populasinya. Sementara manusia walaupun tambah tapi ada yang mati. Ada pengurangan juga. Kalau setan ya terus aja. Jadi mati kagak, beranak jalan terus. Tahu kalau sakit ada apa kagak nih setan? Saya juga belum pernah tanya tuh, sakit itu ada enggak setan tuh? Saya belum ketemu tuh setan itu sakit apa enggak ya. Sakit meriang atau gatel, kubis, kurap, nggak tahu tuh, saya nggak ketemu tuh ya. Yang pasti matinya enggak, sakitnya wallahu a'lam. Nanti saya coba-coba tanya sama kiai dah ya. Setan itu sakit apa kagak ya? La ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman terhadap kalian kecuali zaman yang akan datang itu semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Ya. Sekarang udah kayak gini, wallahu a'lam, nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bagaimana kondisinya? Kejahatan sekarang, modus-modus kejahatan kan luar biasa. Ya. Ini setan ini kata Nabi nih, menyebarkan berita, ya ibaratnya sayembara lah. Siapa yang bisa menyesatkan satu orang muslim, ulbisuhu taja ala ra'sihi, akan aku kenakan mahkota di kepalanya. Fa'azzamuhum fitnatan aqrabuhum ilaihi manzilatan. Dilanjutkan oleh Rasulullah, maka tentara iblis yang paling hebat di antara mereka dalam hal memberi godaan kepada orang Islam, maka di antara mereka itu ia yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Ya, yang paling bisa menggoda, yang paling hebat menggoda di antara mereka dalam memberikan godaan kepada manusia, khususnya orang Islam, itulah iblis, yang paling dekat dengan biangnya iblis. Presiden apa menterinya nggak tahu dah. Jadi yang paling dekat bisa jadi perdana menteri dia. Bentar, saya ada. Maka di sini kita perlu juga waspada daripada godaan. Dimensi hidupnya beda, dia di dimensi 2. Dia di langit, ya. Sementara kita di bumi, dimensi 1 nih. Kita bisa, dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Nah, ini tentara-tentara sudah menyebarkan berita-berita kepada mereka, tentara iblis nih, diberitakan nanti siapa yang bisa menyesatkan manusia, aku akan berikan hadiah yang sangat luar biasa, yaitu mahkota pada kepalanya. Wallahu a'lam dah nanti kayak apa nih. Fayaji'u ahaduhum fayaqulu lam azal bi fulanin hatta tallaqa imra'atah. Lalu datanglah salah satu di antara iblis. Nih, datang nih iblis nih. Datang ke depan
pimpinannya. Mungkin ini pimpinannya udah inspektur jenderal kali ini, irjen ini. Hah? Irjen ini bintang 2 ini udah. Kayak yang kemarin nembak itu kan inspektur jenderal itu kan, irjen. Kalau di tentara maijen, ya maijen. Datang nih. Apa kata dia? Lam azal bi fulanin hatta tallaqa imra'atuh. Tidak henti-hentinya saya akan menggoda si fulan hingga dia menceraikan istrinya. Ini setan apa yang kemarin, ingat nggak? Dah, ingat banget tuh Dasim yang ada di rumah. Dasim ini, ya, ini setan Dasim yang datang ke hadapan biangnya iblis. Saya bikin cerai tuh orang, ya, bikin cerai kepada istrinya. Ya. Ini Sule juga lagi digodain sama si Dasim ini, sama Natalie Hoster. Sama Natalie Hoster namanya. Sule lagi digodain aja nih sama setan yang namanya Dasim. Saya bikin cerai dia, nggak akan habis-habis aku goda dia supaya bisa menceraikan istrinya. Ya. Fayaqulu ma sana'ta syai'an sawfa yatazawwaju ghairaha. Lalu iblis yang biangnya ini bilang, ma sana'ta syai'an, kamu tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Sawfa yatazawwaju ghairaha. Karena orang itu dalam waktu dekat bisa saja akan menikah dengan wanita yang lain. Tadi kan dia nikah lagi, dia cerai sama ini, dia nikah lagi yang lain. Bisa jadi dia rujuk. Bisa jadi dia rujuk kepada istrinya yang sempat dia ceraikan. Nah, sedikit saya sampaikan ini, ya khawatir ada yang lupa gitu ya. Yang namanya rujuk kepada istri itu dibolehkan kalau masih dalam masa iddah. Ingat ya, rujuk itu adalah dilakukan ketika istri itu masih dalam masa iddah. Itu namanya rujuk. Berapa masa iddah perempuan? 3 bulan 10 hari. Setelah dia mengatakan gue ceraiin loh. Nah itu kan udah jatuh. Karena cerai itu walaupun bercanda itu jadi serius. Karena ada 3 hal yang bercandanya jadi serius. Di antaranya cerai. Nikah, cerai, rujuk. Itu bercandanya jadi serius. Gak boleh kita bercanda-bercanda. Neng, kita cerai yuk. Jadi itu dalak 1 itu. Hah? Apanya? Nikah walaupun bercanda-bercanda jadi serius. Ya kalau memang memenuhi syarat. Contoh dalam adegan sinetron. Itu walinya ada. Walinya bapaknya sendiri. Ya kan? Saksinya ada 2. Dia nikah tuh meskipun itu dalam adegan sinetron. Itu jadi nikah tuh beneran. Kalau walinya betul memang walinya. Saksinya 2. Ya kan? Itu jadi. Begitu juga cerai. Misalkan dalam sinetron, suami istri main sinetron nih. Ya kayak siapa ya? Ya kayak dulu tuh film Sofwan Sophian dengan Widiawati. Aku ceraikan kamu. Jadi meskipun itu sekedar adegan. Ya adegan film saja. Itu jadi. Ya, makanya ini saya sampaikan, saya ingatkan saja, yang namanya rujuk itu dilakukan pada masa iddah. Nah, ya. Yang kedua, rujuk itu pada talak 1 dan talak 2. Talak 3 nggak ada rujuk. Nah, yang namanya talak 3, talak tilu gitu kan, talak tilu namanya, ada lagunya talak tilu. Meskipun dia ucapkan begini nih, gue talak 3 loh, tapi ini baru pertama, tetap jatuhnya 1. Tetap jatuhnya 1. Meskipun tuh suaminya ngomong gue talak 3 loh, nggak jadi 3, tetap 1. Meskipun ngucapinnya 3 gitu.
Yang jadi talak 3 adalah cerai pertama, dia rujuk lagi, dicerai lagi, dia rujuk lagi. Ketiganya tuh udah talak 3, gue ceraiin lagi. Tuh. Itu baru talak 3. Ya. Jadi ngomong cerai, rujuk, ngomong cerai, rujuk, kemudian ngomong lagi cerai, itu baru talak 3. Dan ketika rujuk, si istri itu nggak boleh menolak ajakan suaminya. Ya, jadi kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, suaminya ini pengen rujuk, itu istri nggak boleh nolak ajakan daripada suaminya itu, nggak boleh tuh. Kecuali apabila sudah habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah tuh perempuan, suaminya baru mau kembali, baru mau balik lagi gitu. Nah ini nggak boleh rujuk, nikah lagi gitu. Dan ini si istri boleh memilih mau nerima ataupun menolak, punya hak dia kalau masa iddahnya sudah habis. Tapi kalau masih masa iddah, tuh istri nggak boleh menolak ajakan suaminya. Kalau sudah habis masa iddahnya, baru di situ punya hak si istri. Mau dia terima ajakan suaminya untuk nikah lagi, atau dia menolak ajakan suaminya. Itu punya hak. Ya, bilang ini ya sama siapalah perempuan-perempuan gitu ya. Kalau rujuk jangan pernah menolak, harus mau. Nikah lagi, gini aja bayaan yuk gitu. Iya bayaan. Atau istrinya lagi masak, dipeluk aja, jadi itu rujuk. Dipeluk gitu. Ya, rujuk. Tadi ngomong balikan yuk, gitu aja selesai udah. Nah, kalau yang namanya habis masa iddah mesti nikah lagi dan memenuhi syarat-syaratnya. Harus ada wali, harus ada saksi, harus ada ijab dan qabul. Nah, kalau sudah talak 3, nggak ada iddah. Ini pertama diceraiin, dia balik lagi, diceraiin lagi, dia balik lagi, ya kan gitu kan? Nah, kemudian diceraikan lagi, udah nggak ada iddah itu. Dan itu perempuan karena tidak ada masa iddah, besok dia langsung nikah dengan laki-laki lain boleh. Laki-laki lain ya, laki-laki lain. Kalau dalam masa iddah nggak boleh. Kalau talak 1, talak 2 kan masa iddah tuh. Itu nggak boleh nikah perempuan dengan laki-laki lain. Kalau udah talak 3, udah nggak ada iddah, maka dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan kalau suaminya mau balik lagi, mau nikah lagi, bukan rujuk kan, nikah lagi, perempuan itu mesti nikah dulu dengan laki-laki lain. Nikah dulu dengan laki-laki lain, dan itu pun nggak boleh direkayasa, nggak boleh rekayasa. Disuruh temennya, lu nikahin ya bini gua, ntar sebulan ceraiin ya, nih gua kasih duit. Nggak boleh, itu namanya muhalil, nggak boleh. Ya nggak sah tuh ya, hukumnya haram tuh, nggak boleh ya, direkayasa gitu ya, nyuruh temennya atau orang lain supaya menikahkan dan menyetubuhi, dan harus setubuhin tuh. Nah setelah itu diceraiin, nah itu nggak boleh direkayasa, benar-benar harus keikhlasan istri dan keikhlasan laki-laki yang lain, nggak ada rekayasa. Iya, jangan, nggak boleh. Jadi paham itu ya, rujuk itu adanya pada masa iddah. Tapi kalau perempuan itu belum disetubuhi, nah ini nih, misalkan pagi nikah, di saat pagi dia nikah, sampai sore, malamnya berantem, malamnya ribut, berebutan amplop, berebutan amplop ya Pak Liwon ya, ngomong, gue ceraiin lo, nah udah tuh, begitu dia mengatakan gue ceraiin, itu kagak ada masa iddahnya. Perempuan itu pun besok nikah lagi dengan laki-laki lain boleh. Tapi ada risikonya, satu risikonya. Perempuan itu mesti mengembalikan separuh daripada mas kawin. Separuh mas kawinnya ulangin.
Gitu. Tapi syarat tadi belum disempet disetubuhin. Ya belum sempat disetubuhin. Itu namanya janda kembang. Janda kembang apa janda apa itu namanya? Belum disetubuhin ya. Nah ini ada iblis yang pertama nggodain laki-laki supaya menceraikan istrinya ya. Tapi kata setan yang lain, kata bosnya nih, ente sih belum ngapa-ngapain, tadi buat dia nikah lagi sama yang lain. Summa yaji'ul akharu fayaqulu lam azali fulanin hatta alqaitu bainahu wa baina akhihi adawata. Kemudian datang lagi iblis yang lain nih. Dia berkata, lam azal bi fulanin, aku tidak henti-hentinya menggoda si fulan. Hatta alqaitu bainahu wa baina akhihi adawata. Sehingga saya melemparkan permusuhan antara si fulan dan antara saudaranya, bikin orang berantem. Ya bikin orang sengketa, saudara sama saudara, teman sama teman dibikin ribut. Ya. Fayaqulu, lalu iblis yang jenderalnya nih bilang, ma sona'ta syai'an saufa yusalihuhu. Anda itu belum melakukan apa-apa. Anda itu tidak berbuat suatu apapun. Ya, nanti juga dia damai. Kalaupun kamu bikin sengketa, bikin ribut, nanti juga kelama-lamaan damai. Tsumma yaji'ul akharu fayaqulu lam azal bi fulanin hatta zana. Kemudian datang di antara iblis yang lainnya. Apa ucapannya? Tidak henti-hentinya aku menggoda si fulan sehingga dia berzina. Sehingga dia berbuat zina, digodain sehingga laki-laki berbuat zina. Fayaqulu iblis ni'ma fa'alta. Maka biangnya iblis ini berkata lagi, ni'ma ma fa'alta, sebaik-baik perkara itu apa yang telah kamu lakukan. Hebat ente. Ini baru nih. Ini baru hebat. Ni'ma ma fa'alta. Inilah sebagus-bagus yang Anda lakukan. Ini yang cakep nih. Ya, ini yang cakep. Fayudnihi minhu wa yada'u taja 'ala ra'sih. Maka biangnya iblis itu mendekati dirinya, mendekati iblis yang godain orang sampai berbuat zina. Datang kepada tentaranya itu. Wa yada'u taja 'ala ra'sihi, dan ia meletakkan mahkota di atas kepalanya. Ini yang dapat nih. Kenapa? Karena godain orang sampai berbuat zina, ya. Ini yang paling berat ini. Ya. Na'udzubillah min syarris syaitani wa junudih. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan juga para tentara-tentaranya. Jadi mereka itu punya tentara. Ya, tentara iblis, junudan. Junud itu tentara. Wa anhu aidan inna fi jahannama wadiyan yuqalu lahu jubbul hazani. Dan riwayat dari Nabi juga, beliau bersabda, inna fi jahannama, sesungguhnya di dalam neraka jahannam, bukan jahim nih ya, neraka jahannam. Wadian, terdapat sebuah jurang, yuqalu lahu jubbul hazan, yang namanya jurang tersebut adalah jubbul hazan, sumur dalam yang menyedihkan. Neraka jahanam bukan hanya paling keras siksaannya, ditambah lagi ada 9 neraka malaikat zabaniyah. Di dalam Al-Quran ada 19 malaikat zabaniyah di dalam neraka jahanam, yang disebut oleh Syekh Nawawi dalam kitab Tankihul Qaulul Hasis.
itu rijluhu fil ardi wa ra'suhu fis sama. Kakinya ada di bumi, palanya ada di langit. Satu tuh. Kayak apa tingginya? Segede alaihim gambreng tuh. Ya. Jadi kakinya tuh malaikat ada di bumi dan kepalanya ada di langit. Itu ada 19. Namanya malaikat Zabaniyah. Ya sebut aja Al-Gojo neraka jahanam. Orang-orang yang pernah merasakan siksa di neraka jahanam, yang nanti dia keluar dari neraka itu, dia punya stempel di kepalanya, namanya Jahannamiyun. Nabi sebut Jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Jadi ada alumni neraka jahanam. Sini stempelnya Jahannamiyun, kelihatan tuh. Stempelnya Jahannamiyun, orang-orang yang pernah singgah di neraka jahanam. Ini neraka yang paling keras nih, ya, Jahannam. Fihi hayatun wa aqaribu kullu aqrabin ta'dilul bighala. Di dalam jurang tersebut, namanya tadi apa? Jubbul Hazan. Di dalam jurang tersebut hayatun wa aqaribu, terdapat ular-ular dan berbagai macam kalajengking. Akrabun itu kalajengking. Kalau bahasa Inggrisnya scorpions, ya, scorpio. Kullu akrabin ta'dilul bighala. Setiap kalajengking itu gedenya sebanding sama besarnya dengan bigol. Bigol itu adalah keledai dari peranakan kuda dan keledai. Jadi ada kuda ngawinin keledai, anaknya namanya bigol. Perkawinan campur antara kuda dengan keledai. Kalau keledai sama keledai ya tetap namanya keledai. Kalau dalam bahasa Arab namanya himar. Kalau kuda ngawinin himar atau keledai, anaknya namanya bigol. Bigol itu gede. Itu setiap satu kalajengking itu satu aja tuh, gedenya ya kayak gitu dah, kayak keledai atau kayak bigol. Laha sab'una syaukatan. Setiap satu kalajengking itu memiliki 70 sengatan. Jadi punya sengatan 70. Kalau yang kita tahu kan kalajengkingnya ada kan cuma di belakang doang, buntutnya gitu ya. Ini 70, satu kalajengking memiliki 70 sengatan. Fi kulli syaukatin rawiyatus sambi. Dan di setiap sengat itu terdapat wadah penampung racun. Masya Allah. Setiap satu daripada sengatannya ada terdapat wadah, tempat penampung racun. Tadribu zaniya wa tufarrigu sammaha fi jismihi yajidu mirarata wajhiha alfa sanatin. Nauzubillah. Tadribu zaniya, kalajengking itu memukul orang yang berzina, laki-laki atau perempuan. Wa tufarrigu sammaha, dan menuangkan habis. Nah, tubarrig itu maknanya menuangkan sampai tiris, sampai habis, sampai kering. Apanya? Sammaha, racunnya. Fi jismihi, ke dalam tubuh orang yang berzina. Yajidu mirarata wajhiha alfa sanatin, di mana orang itu akan merasakan pahitnya dari rasa sakit racun tersebut selama 1000 tahun. Alfa sanatin. Alfa itu 1000. Makanya di depan ada alfa mart, 1000 kali belanja. Alfa mart, marot kan artinya kali kan. Nih ya Allah, na'udzubillah min. Ini baru satu nih, ya baru satu kala jengking. Summa yataharra lahmuhu wa yasilu min farjihil qayhu was-sadid. Kemudian akan menjadi lapuk daging orang itu, kan hancur, kan ada racun kalajengking, dan ia akan mengalir dari kelaminnya nanah dan darah.
as-sadid, ya. Farjihil qayhu was-sadid. Qayhun itu nanah, sadid itu darah yang sudah mirip-mirip bercampur dengan nanah. Itu namanya as-sadid. Ini buat orang-orang para pelaku zina yang tidak taubat sebelum matinya nih, ya, berbuat zina. Wa warada anna fiz zaburi maktuban innaz zunnat yu'allaquna bi furujihim finnar wa yadrabuna 'alaiha bisyati min hadidin fa idza staghafa ahaduhum minad darbi nadat wazzabaniyatu aina kana hadas sautu wa anta tadhaku wa tufarrihu wa tamrahu wa la turaqibullahu wa la tastahi minhu. Ini ada satu riwayat telah datang keterangan dari kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud alaihis salam. Makanya kitab Zabur itu isinya beda dengan kitab Taurat, dengan kitab Injil, dengan kitab Al-Quran. Karena masing-masing punya apa ya? Punya isi. Kalau kitab Taurat itu isinya lebih banyak masalah ibadah. Jadi isinya masalah ibadah, syariah. Kalau kitab Injil itu cerita-cerita orang-orang terdahulu, riwayat-riwayat umat-umat yang terdahulu. Banyak tuh di kitab Injil. Kalau kitab Zabur isinya kebanyakan doa, ya, didominasi dengan doa. Kalau Al-Quran itu ngumpulin semua. Riwayat orang terdahulu ada, tentang ibadah juga ada, tentang doa juga ada. Itu kitab Al-Quran. Nah, ini kitab Zabur nih, Nabi Daud alaihissalam. Maktuban, ada tertulis di situ. Innaz zunata yu'allaquna bi furujihim finnar. Sesungguhnya para pezina mereka akan digantung di kelamin-kelamin mereka di dalam neraka. Oh, digantung. Pakai apa? Cok gitu loh. Ya, digantung. Wa yudrabuna 'alaiha bisyati min hadid. Dan mereka dipukul dengan posisi tergantung itu karena kelamin-kelamin mereka itu dengan cambuk-cambuk dari besi. Cambuknya dari besi. Fa idzastaghasa ahaduhum minad darbi, lalu apabila salah seorang dari mereka, dari para penzina, istaghasa apa? Meminta pertolongan. Makanya ada istilah istighasa. Meminta pertolongan minad darbi karena pukulan tersebut, nadat uzzabaniyah, maka malaikat zabaniyah itu akan berseru kepada mereka, aina kana hadzas sautu wa anta tadhaku wa tafrahu wa tamzahu wa la turaqibullahu wa la tastahi minhu. Kata malaikat zabaniyah, di mana suara ini dulu, padahal dahulu kamu tertawa. Lagi zina kan tertawa, tafrahu kamu gembira, wa tamzahu kamu bersukaria, wala turaqibullaha dan engkau tidak merasa diawasi oleh Allah, wala tastahi minhu dan kamu tidak merasa malu kepada Allah. Sekarang lo baru teriak, dulu mana nih suaranya? Minta tolong, minta tolong. Dulu kamu senang-senang, gembira, bersukaria, dan juga tertawa-tawa. Sekarang makan pencarian lo nih. Kalau bahasa kita sekarang makan pencarian lo. Kata malaikat Zabaniyah, ya. Udah nggak bisa lagi, balik lagi ke dunia bisa nggak? Nggak bisa. Udah datangnya waktu siksaan dari Allah melalui malaikat Zabaniyah. Waruya adon man zana bi imratin muzawwajatin wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini nanti perkara orang yang berzina dengan wanita yang sudah bersuami. Suaminya masih sah tapi dizinai. Nah, nanti akibatnya nanti ada nih ya.
Dah, mari kita baca Fatihah. Semoga manfaat, panjang umur, sehat, afiat, lulus kita punya hajat-hajat dunia, hajat akhirat. Allah tetapkan iman dan Islam kita, iman dan Islam keluarga kita. Allah matikan kita semua dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Musta'in ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimil 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqi kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama. Nahza bil khairi wa nukba kulla syar. Allahumma aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun. Waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Waqfir isturan sa'akrama man satar salatullahi takshal mustafa. Man ilal haqqi da'ana wal wafa. Bi kitabin fihi linasi syifa. Wa alal alil kirami syurafa. Wa ala sahbi masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.